Negara Arab ramai-ramai merapat ke Israel. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan rezim Zionis tidak akan menguntungkan mereka. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif baru-baru ini memberi peringatan pada negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Iran Zarif dengan tegas mendesak agar negara-negara Arab tidak jatuh ke tangan Israel usai Presiden Donald Trump melengsar. Pasalnya menurut Zarif, Israel tidak akan memberi apa-apa untuk mereka yang berpangku tangan padanya kecuali sebuah kecemasan. Zarif mengatakan jika Israel tidak akan memberi rasa aman karena gemar menempatkan konflik di perbatasan tanah mereka. Maka dari itu, Menteri Luar Negeri Iran ini mengklaim negara Arab manapun yang bergantung pada Israel hubungannya akan berakhir dengan sia-sia. Sebagaimana diberitakan Semarangku.com, namun sayangnya beberapa dari negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menandatangani perjanjian diplomatik dengan Zionis Israel. Sekarang mereka telah beralih ke Israel. Rezim Zionis juga tidak akan menguntungkan mereka. Israel tidak akan memberi mereka keamanan, tutur Javad Zarif selaku Menteri Luar Negeri Iran. Jika bisa, itu akan menciptakan keamanan untuk dirinya sendiri. Israel datang untuk membuat mereka merasa tidak aman, telah datang untuk menempatkan perbatasan konfliknya di tanah mereka. Dan ini bukan untuk kepentingan mereka, sementara kami tidak memiliki masalah dengan negara-negara kawasan itu, ungkapnya. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran ancam akan balas dendam pada Donald Trump. Unggah foto mirip Trump sedang bermain golf, pemimpin tertinggi Iran ancam balaskan dendamnya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengunggah seruan serangan terhadap Donald Trump sebagai balas dendam atas pembunuhan komandannya. Sebuah monotase foto di situs resmi Ali Khamenei tampak menunjukkan gambar pria yang menyerupai mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang bermain golf dengan bayang-bayang pesawat perang atau drone besar disertai dengan pesan balas dendam. Gambar situs itu diberi judul "Balas Dendam Ada Hal Yang Pasti". Twitter telah menangguhkan sejumlah akun yang pertama kali mencuit gambar tersebut. Seorang juru bicara mengatakan kepada Reuters bahwa akun @Khamenei_site palsu dan melanggar kebijakan platform Twitter. Akan tetapi unggahan tersebut juga di-retweet oleh akun Twitter Ayatollah Ali Khamenei yang jauh lebih besar dengan lebih dari 300.000 pengikut. Namun unggahan itu kini telah dihapus. Dalam unggahan menggunakan bahasa Farsi di Twitter, kata balas dendam berwarna merah, sementara seluruh unggahan itu berbunyi, pembunuhan Soleimani dan dia memerintahkannya harus membayar. Di situs resmi Ayatollah Khamenei, gambar tersebut diunggah secara mencolok. Teks yang menyertainya mengutip komentar yang dibuatnya pada 16 Desember lalu, sekali lagi bersumpah akan membalaskan dendamnya kapan saja. Twitter telah didesak untuk bertindak setelah beberapa pengguna menunjukkan apa yang mereka lihat sebagai inkonsistensi pelanggaran terhadap Trump, tetapi tidak terhadap pemimpin Iran. Twitter telah menutup akun Trump awal bulan ini setelah ia mengunggah pernyataan yang secara luas dianggap mendorong beberapa kejadian yang membanjiri gedung Kapitol Amerika Serikat. Kenapa psikopat kejam ini bisa secara terbuka menyerukan mantan Presiden Amerika Serikat dan tidak dikeluarkan dari Twitter? Salah satu pengguna menulis dalam bahasa Inggris, Trump dilarang tapi ini tidak apa-apa, apakah ini lelucon? Tulis pengguna lain. Sebuah unggahan lain di Iran mengacu pada Jenderal Soleimani yang dihabisi oleh pesawat tak berawak Amerika Serikat di Bahadar setahun lalu. Di bawah kepemimpinan Soleimani, Iran mendukung kelompok-kelompok militan pro-Iran memperluas kehadiran militernya di Irak dan Suriah, serta mengatur serangan Suriah terhadap kelompok pemberontak. Kala itu Donald Trump mengatakan jenderal tersebut secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab atas banyaknya orang yang harus pergi. Iran menanggapi tindakan Amerika Serikat dengan meluncurkan rangkaian rudal ke pangkalan udara Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat dan memperingatkan serangan lebih lanjut. Pada saat itu Ali Khamenei mengatakan bahwa balas dendam berat menunggu para penjahat.
Twitter menghapus cuitan Ali Khamenei awal bulan ini yang menggambarkan vaksin COVID-19 yang dikembangkan di Inggris dan Amerika Serikat sebagai vaksin yang tidak dapat dipercaya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, organisasi HAM melabeli Israel sebagai rezim apartheid. Organisasi B'Tselem mencatat warga Palestina yang hidup di bawah kontrol Israel memiliki hak yang lebih sedikit ketimbang bangsa Yahudi. Ini bukanlah demokrasi ditambah pendudukan, ini adalah sistem apartheid di antara Sungai Yordan dan Laut Tengah, kata Direktur Organisasi Hagai Elad. Bahwa sebuah organisasi ternama di Israel mengadopsi istilah yang selama ini dianggap tabu itu dinilai mengindikasikan pergeseran dalam diskursus nasional tentang pendudukan separuh abad terhadap Palestina. Ketika harapan atas solusi dua negara semakin meredup, Peter Beinart, seorang tokoh Yahudi Amerika, sempat memicu kontroversi serupa tahun lalu ketika mengusulkan sebuah negara binasional dengan kesetaraan hak bagi Yahudi dan warga Palestina. Israel selama ini membanggakan diri sebagai negara demokrasi di Timur Tengah, di mana warga Palestina yang mewakili 20% populasi menikmati kesetaraan hak. Namun begitu sebagian warga Palestina tetap terdaftar sebagai penduduk bukan warga negara dengan hak pilih. B'Tselem berdalih dengan memecah belah dan secara tidak langsung menguasai wilayah Palestina, Israel menutupi realita bahwa sekitar 7 juta warga Yahudi dan 7 juta bangsa Palestina hidup di bawah satu sistem dengan ketimpangan yang besar. Intinya adalah tidak ada satu titik pun di antara sungai dan laut di mana warga Palestina menikmati kesetaraan hak dengan warga Yahudi, kata Al-Ed. Pendudukan tapi bukan apartheid. Istilah apartheid diperkenalkan pemerintahan kulit putih Afrika Selatan pasca Perang Dunia II. Sistem tersebut memisahkan kaum kulit putih dengan warga kulit hitam dan memperlakukan kasta sosial berdasarkan warna kulit. Mahkamah Kriminal Internasional mendefinisikan apartheid sebagai sebuah rezim operasi dan dominasi secara sistematik oleh satu kelompok ras. Tidak ada negara lain di dunia yang lebih jelas mengadopsi kebijakan apartheid ketimbang Israel, kata Nabil Shad, penasihat senior Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pemerintah Israel sendiri menolak dituduh menjalankan apartheid. Itai Milner, diplomat Israel di Amerika Serikat, mengatakan kebanyakan warga Palestina hidup di bawah pemerintahan otoritas Palestina. Dan pembatasan atau blokade hanya bersifat sementara. Menurut B'Tselem adalah alat lain bagi mereka untuk mempromosikan agenda politik tertentu, katanya. Sembari menambahkan warga Arab diwakili di hampir semua lembaga pemerintahan termasuk korps diplomatik. Sementara Eugene Kontrorovic, Direktur Forum Kohelet, sebuah wadah pemikir di Yerusalem, menilai bahwa pemerintahan independen Palestina membuat tuduhan apartheid tidak bisa diaplikasikan dan menilai laporan B'Tselem lemah, tidak jujur dan juga menyesatkan. Hal senada diungkapkan Presiden Persatuan Kongregasi Yahudi Amerika, Rabbi Rick Jacobs, lalu Israel di Palestina diakui merupakan sebuah penyakit moral dan pendudukan, tapi bukan apartheid, kata pria yang memimpin lembaga dengan 1,5 juta anggota itu. Bagi banyak pihak di dunia internasional, ungkapan itu diiringi keyakinan bahwa Israel tidak berhak untuk eksis, kata dia. Jika tuduhannya adalah apartheid, maka itu bukan cuma kritik yang tajam, tetapi kritik yang mengancam eksistensinya.